Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, semoga sehat dan juga selalu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dengan Mapeng Channel tentang seputaran perkebunan kopi. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi, yaitu tentang membedakan ataupun sedikit memahami, yaitu ciri ataupun karakteristik dari berbagai jenis klon kopi di perkebunan kita. Ya, kalau kita ketahui ya teman-teman, di perkebunan saya ini banyak sekali jenis ataupun varietas klon kopi ya teman-teman. Jadi nanti akan kita pelajari ataupun kita kupas tuntas. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya teman-teman. Ini langsung saja teman, ini di depan saya ini jenis klon kopi robusta lokal ya teman. Kalau banyak orang di daerah saya ini mengenal dengan jenis kopi kuning gitu ya, itu saya juga kurang tahu karena ini cukup legendaris, dari dulu sudah ada dan kita kembangkan. Ini dombolannya juga cukup rapat ini teman, dibandingkan dengan ini klon robusta ataupun yang lokal lainnya. Ini biasa disebut kopi press kalau di daerah saya teman. Nanti akan kita sedikit jelaskan satu persatu ya teman. Sebelum saya lanjutkan, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton, mengikuti video terbaru dari channel ini. Bagi yang belum subscribe, untuk bisa bantu subscribe ya teman, agar bisa membantu berkembangnya channel ini ataupun mengetahui informasi terbaru dari channel ini. Jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Ya, langsung saja teman-teman, ini jenis klon kopi robusta lokal, klon kuning, klon kopi kuning ya teman, kalau kita mengenalnya. Ini akan kita jelaskan. Jadi untuk jenis kopi klon ini kalau kita lihat dengan kopi yang lainnya, memang sudah mulai memerah ya teman. Ini memang karakteristiknya, ini dia biasanya memang lebih cepat tua ya teman. Jadi dia akan memerah lebih awal dibandingkan dengan jenis klon lainnya ya teman. Tetapi di sisi lain dia juga mempunyai kekurangan ya teman. Jadi kalau kita lihat ini untuk tunas bahannya memang sangat minim ya teman. Terlebih untuk mendapatkan tunas raja ini sangat sulit jenis dari klon ini ya teman. Kalau kita lihat ini dulu kita stek dengan kopi robusta lokal atau kopi press kalau kita mengenalnya di daerah saya teman. Ini kita stek kembali. Ini salah satu pohon kita stek dua jenis varietas ataupun klon kopi. Ini yang sudah merah, ini yang jenis klon kuning tadi. Jadi kita ganti istilahnya teman, karena dia mempunyai dumpulan lebih padat ya teman. Untuk jaraknya juga lebih dekat ya teman. Jadi bisa dikatakan lebih produktif ya teman. Di sisi lain dia juga tahan terhadap keruntukan, misalkan karena perbedaan cuaca ataupun curah hujan sangat tinggi di musim penghujan, dia akan lebih tahan ya teman, bila dibandingkan dengan jenis klon ini ya teman. Ini bisa dilihat teman-teman, ini B1 ya teman. Jadi setelah kita stek, dia pembuahan pertama ya teman. Jadi tahun ini dia berbuah pertama kali dan ini cukup bagus ya teman. Nah, sekarang kita sambil jalan ya teman, kita melihat ini untuk jenis klon lokal ini bisa dilihat teman-teman. Di musim kemarin ini cuaca hujan sangat ekstrim sekali sehingga terjadi banyak keruntukan ya teman. Nah, ini kelihatan ompong ya teman. Jadi ini sudah kita panen secara selektif, jadi sudah kita panen petik merah. Kita lakukan satu kali ya teman. Ini untuk jenis dombolannya juga berbeda dengan yang klon kuning tadi ya teman. Ini tetapi di sisi lain jenis klon robusta lokal ini untuk mendapatkan tunas raja ataupun
bahan ini cukup mudah ya teman, karena mempunyai karakter memang kayak gitu teman. Nah, ini untuk produktivitasnya juga lumayan bagus teman, tapi dia kelemahannya ketika di musim hujan dia memang mudah sekali rontok teman. Nah, ini bahan yang kita simpan, ini tunas raja ya teman. Ini nanti akan kita gunakan untuk pembuahan di tahun berikutnya. Kita sambil jalan sambil melihat jenis pohon lainnya. Ini kita setiap tahun ini ya teman, ini sudah cukup bagus, nanti bisa berbuah di tahun ini. Ini kopi biasa fresh lokal. Ini pertumbuhan dari tunas raja jenis klon lokal ataupun fresh tadi ya teman, ini cukup bagus. Namun untuk penuaannya memang sedikit lambat ya teman, bila dibandingkan dengan yang tadi. Kita lihat untuk dombolannya juga lumayan bagus, jadi bisa dikatakan memang cocok dibudidayakan di daerah saya teman. Ini jenis kopi kuning tadi ya teman, ini sudah kita lakukan pemetikan 1 kali ya kalau nggak salah. Untuk dombolannya memang sangat rapat ya teman. Ini untuk bahannya juga sudah kita persiapkan ini teman, yang nanti akan kita gunakan untuk pembuahan di tahun berikutnya. Jadi nanti akan kita buang untuk ini yang tunas ataupun ranting yang sudah tidak produktif. Nah, ini sudah merah ya teman. Ini pembuahan pertama di tahun kemarin kita menyeteknya teman. Ini juga, jadi memang banyak sekali ini saya kembangkan juga untuk kopi klon kuning. Nah, selanjutnya jenis ada yang kalau di daerah saya ini kita kenal dengan klon linjon, jadi kayak melinjo itu teman-teman, bulat-bulat besar. Nanti kita carikan. Wah, buahnya lumayan padat teman-teman. Jadi ini sudah terlihat ini tunas saja ya teman-teman. Jadi kenapa harus tunas saja, memang kalau kita bedakan untuk pemeliharaan tunas ranting biasa dan tunas saja memang sedikit ini ya teman, berbeda, bahkan bisa dikatakan lebih jauh berbeda ya teman. Untuk produktivitasnya cukup bagus, misalkan dalam satu pokok pohon kayak gini kita pelihara 3-4 tunas saja, itu relatif lebih banyak bila dibandingkan dengan kita memelihara tunas rantingnya. Nanti akan kita buang ya teman, ini sudah tidak produktif. Nah, nanti akan kita pelihara ini di videonya, dan juga ini sudah kita siapkan bahannya teman. Ini juga. Nah, sambil jalan untuk klon mini John sendiri sebenarnya itu juga hampir sama ya teman dengan klon kuning. Nah, dengan klon ini ya teman, dia juga minim tunas bahan, terlebih untuk mendapatkan tunas saja dia juga sangat sulit teman-teman. Tapi dia mempunyai karakter akan cepat memerah. Jadi kayak gini, memang ketika ini belum matang pun dia yang berwarna kuning ya teman. Jadi banyak orang di masyarakat di ini di daerah saya itu menyebut dengan klon kuning ya teman. Nah, sambil jalan ya teman, kita melihat-lihat, kita kembali ke klon melinjon yang tadi. Tapi untuk jenis klon melinjon itu untuk dombolannya memang sedikit tidak seperti ini ya teman, dia sedikit jarang-jarang, sedikit ompong. Tapi untuk ini kopinya memang besar-besar teman, jadi besar, agak panjang juga ya teman. Jadi kurang lebihnya kayak gitu ya teman. Jadi untuk varietas kopi itu sebenarnya tergantung kita ya teman. Jadi yang penting kita harus jeli ataupun paham untuk varietas kopi yang harus kita kembangkan di perkebunan kita masing-masing. Yang tentunya yang pokok adalah cocok dengan keadaan ataupun cuaca di perkebunan kita ya teman. Jadi menurut saya itu yang paling bagus untuk kita budidayakan ya teman. Tapi dalam tanda kutip juga ya teman, jadi
untuk proses pemerahan buah ataupun sampai ke buah merah itu tidak sepenuhnya itu karena jenis ataupun varietas kopi, tetapi di sisi lain memang karena faktor menjadi buah ketika fase pembungaan itu tidak serentak ya teman, karena kita ketahui untuk pohon kopi itu bisa berbuah dalam 1 tahun ataupun 1 musim itu bisa 3-4 kali. Nah, bisa juga di pembungaan pertama bunga kopi itu langsung bisa menjadi kopi ya teman. Nah, di sisi lain untuk yang lainnya itu bisa menjadi kopi di pembungaan kedua, ketiga, atau bahkan keempat, sehingga untuk penuaannya pun itu juga tidak bisa serentak ya teman. Jadi kurang lebihnya kayak gitu teman, tentang sedikit belajar memahami ataupun mengetahui tentang varietas ataupun jenis-jenis ataupun klon dalam ini berkebun kita, itu dalam berkebun kopi ya teman. Jadi kekurangan ataupun kelebihannya, ciri-ciri atau karakteristiknya daripada jenis pohon kopi tersebut. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Bagi yang belum jelas bisa tanya-tanya di kolom komentar. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.